Sebenarnya ada beberapa landasan kenapa kanun ini bisa hadir. Tentunya bukan saja komponen kepemudaan yang harus kita pikirkan, tapi juga pemuda kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waspada Aceh Podcast kembali hadir menyapa pemirsa dengan tagline Kabar dari Aceh. Nah, pemirsa, Waspada Aceh merupakan salah satu media pers yang aktif memberikan informasi baik melalui online, media cetak maupun audiovisual. Salah satunya melalui podcast ini yang bisa disaksikan melalui berbagai media sosial. Nah, pemirsa, di edisi podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang hadirnya Kanun Kepemudaan Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kreativitas dan bakat minat anak muda. Dan hari ini kita menghadirkan narasumber yaitu Bapak Dr. Musriyadi SPD MPD selaku anggota Komisi 4 DPRK Kota Banda Aceh. Kita sapa dulu nih pemirsa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah mau berbincang hari ini di podcast Waspada Aceh. Oke, baik. Pemirsa, kita hari ini mau ngobrol nih Pak terkait dengan hadirnya Kanun Kepemudaan di Kota Banda Aceh. Sebenarnya kenapa sih Kanun Kepemudaan ini hadir di Kota Banda Aceh Pak? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada beberapa landasan kenapa Kanun ini bisa hadir. Tentunya landasan ini kan bisa kita lihat dari aspek sosiologisnya, yuridisnya, dan juga filosofinya. Dan kita pahami bahwa hasil penelitian itu pemuda Banda Aceh itu hampir 60%. Oke. Tentunya ini komponen itu kan harus dipemudayakan. Dan juga tentunya bukan saja komponen kepemudaan yang harus kita pikirkan, tapi juga pemuda kampung. Jadi antara dua substansi itulah yang nantinya kita rumuskan di dalam regulasi yang berupa Kanun Kota Banda Aceh. Ada beberapa hal yang menjadi landasan yuridisnya. Pertama, adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Kepemudaan. Itu sudah 2009 dulunya. Setelah itu lahirnya Kanun Aceh lagi, Nomor 4 Tahun 2018 tentang pembangunan kepemudaan. Tentunya dengan berdua regulasi ini, kita akan mempertegas Banda Aceh ini juga harus memiliki regulasi yang mengatur tentang kepemudaan. Dua tadi saya sampaikan juga. Yang pertama mengatur organisasi kepemudaan yang tentunya dia memiliki hubungan vertikal antara daerah dan pusat. Tentunya inilah kita atur, dan juga kita atur tentang Kanun Pemuda Kampung. Supaya saya pahami juga bahwa Banda Aceh kan memiliki 90 kampung dan 9 kecamatan. Tentunya setiap kampung ini kan memiliki ketua pemuda. Jadi mereka hari ini kan harus juga diatur dalam sebuah regulasi. Tujuannya adalah agar mampu mensinergitaskan antara peran-peran kepemudaan itu dalam pembangunan Kota Banda Aceh. Oke, berarti memang sangat kompleks ya Pak ya. Dengan kita lihat tadi bonus demografi dengan jumlah pemuda di Kota Banda Aceh yang sudah mendominasi. Tentu ini juga Kanun ini dengan hadirnya Kanun ini menjadi peran penting gitu ya Pak untuk memberdayakan anak muda. Apalagi tadi Bapak sampaikan ternyata ada aturan khusus untuk pemuda kampung. Nah itu sangat menarik Pak. Nah mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak kilas baik proses penyusunan Kanun ini sudah sejak kapan nih Pak? Oke, sebenarnya Kanun ini sudah lama sekali. Jadi sudah sama sekali hampir terbengkalai di DPRK Kota Banda Aceh. Artinya terbengkalai ini kan dengan berbagai kendala. Yang kendala itu tentunya karena kan di DPR ini kan ada 3 fungsi di situ. Ada fungsi legislasi, ada fungsi penganggaran, dan juga ada fungsi pengawasan. Otomatis kawan-kawan kita di DPR ini kan banyak kesibukan tentang apakah peran di komisi, di praksi, dan juga di peran-peran sebagai bagian daripada masyarakat. Tentunya di saat kami di Komisi 4, kami berkomitmen dengan kawan-kawan di Komisi 4 agar Kanun ini dilanjutkan. Tentunya
proses ini akan kita godok bersama-sama. Tentunya untuk melahirkan sebuah regulasi berupa kanun ini bukan hal yang sangat mudah. Dia punya proses panjang. Jadi tentunya kita harus menyiapkan naskah akademiknya, harus menyiapkan rancangan kanunnya, harus menyiapkan tenaga ahlinya. Tenaga ahli kan ada dua, tenaga ahli dari Pemko dan juga tenaga ahli dari DPRK Kota Aceh. Jadi kita mampu mensinkronisasikan itu naskah-naskah akademik itu. Yaitu tidak terlepas 3 aspek tadi saya sampaikan. Pertama ada aspek sosiologinya, aspek yuridisnya dan juga aspek sosiologisnya. Itulah kita godok organ itu dengan kebersamaan kita, dengan kita dilibatkan dengan berbagai komponen. Setelah itu kita melakukan RDP, rapat dengan pendapat. Setelah itu kita membuat namanya rapat dengan pendapat umum, yaitu RDPU, yaitu kita hadirkan semua stakeholder. Salah satunya juga kita hadirkan perwakilan pemuda kampung, organisasi kepemudaan dan juga organisasi-organisasi lain yang itu menjadi sebuah peran sentral di dalam pembangunan Kota Banda Aceh. Dan alhamdulillah itu selesai. Sekarang kita lagi menunggu nomor registrasi di Biro Hukum Pemerintah Aceh. Tentunya kalau kanun ini karena kami sudah berkomitmen dengan kawan-kawan di Komisi 4 bahwa kita tuntaskan di priorisasi ini. Jadi alhamdulillah selesai kita, dan ini kita tunggu nomor registrasi di Biro Hukum Pemerintah Aceh. Tentunya dengan hadir kanun ini akan memberikan dampak positif terhadap bagaimana peran dan juga pemuda sebagai agen kontrol, agen sosial dan juga agen of change ini mampu dijalankan di tengah-tengah perjalanan pembangunan Kota Banda Aceh. Oke, artinya posisinya saat ini kanun ini sedang di pemerintah pusat ya, pemerintah Aceh maksudnya ya, pemerintah Aceh yang akan disahkan nanti ya. Kita targetkan tahun 2024 ini bisa segera sah ya Pak? Insya Allah selesai. Kami masih kemarin tadi siang dengan Biro Hukum kita di pemerintah Kota Banda Aceh. Ini karena mekanisme sekarang untuk menerbitkan nomor registrasi itu ada namanya fasilitasi. Fasilitasi dengan Biro Hukum. Fasilitasi Biro Hukum itu melibatkan OPD yang ada di lingkungan pemerintah Aceh. Tentunya nomenklaturnya itu Dispora Aceh. Jadi sekarang masih tahap mereka mempelajari dan juga mencoba mentelaah tentang substansi yang ada di dalam kanun yang kita usulkan. Karena dalam sebuah regulasi bahwa kanun itu adalah harus difasilitasi satu tingkat di atasnya. Kalau Banda Aceh harus fasilitasinya ke kantor Biro Hukum Kantor Gubernur, Aceh juga harus fasilitasinya ke Mendagri. Tentunya akan kita tunggu itu. Kalaupun itu ada sebuah koreksi, tidak lagi mengoreksi hal-hal yang substansial di dalam kanun ini sendiri. Oke, berarti masih dalam proses kajian juga ya, gitu Pak ya, untuk bisa segera disahkan. Tentu memiliki proses yang panjang. Sudah disahkan. Sudah. Kita tunggu nomor registrasi. Tunggu nomor registrasinya. Oke, baik Pak. Nah, selama ini Pak dalam menyusun rancangan kanun kepemudaan, seperti apa Pak keterlibatan pemuda dalam menyusun ini? Sebagaimana awal saya sampaikan bahwa kanun ini kan tidak lahir dengan serta-merta. Dia perlu proses, perlu peran, perlu diskusi yang tajam terhadap menghadirkan sebuah regulasi. Karena kanun ini bukan seperti peraturan lain, seperti peraturan wali kota yang bisa dirubah setiap saat kan. Tapi kanun ini perlu proses yang panjang. Tentunya keterlibatan daripada masyarakat dan juga khususnya pemuda itu kita libatkan, dan kita melakukan diskusi, rapat dengan pendapat dan sebagainya. Salah satunya aspek di sini adalah kita berharap bahwa kanun ini kan sebagai kontrol moral. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai kontrol sosial. Yaitu ada kontrol perubahan dan juga sebagai kontrol pembaharuan. Dan yang lebih penting adalah sebagai agen pembangunan. Karena sebagaimana kita pahami bahwa pemuda sekarang ini pemuda Banda Aceh ini kan memiliki intelektualitas yang tinggi. Beda dengan daerah lain. Karena Banda Aceh ini kan merupakan barometer provinsi. Tentunya peran mereka itu sangat sinergis dalam proses sebagai jembatan atau agen kontrol, agen sosial, agen pembangunan dan sebagainya. Dan yang menarik di sini adalah kita di pemuda kampungnya. Jadi di pemuda kampungnya kita rumuskan dalam kanun ini di bab sendiri, dia khusus babnya. Itu mengatur tentang keberadaan pemuda kampung. Sampai dengan mereka keterima menjadi ketua pemuda kampung, sampai mereka itu digaji menggunakan APBK. Dan juga setiap pelaksanaan kegiatan pemuda di kampung itu persentase daripada APBK itu juga dialokasi 1% untuk kegiatan pemuda kampung. Tentunya tanpa dengan ada ini otomatis itu nggak sinergis. Jadi integrasi antara pemerintah kota dengan pemuda kampung itu sinergis. Karena kita pahami bahwa pemuda ini kan
memiliki memiliki harapan, memiliki sebuah impian-impian terhadap bagaimana mereka membangun daerah sendiri. Jadi kita coba bahwa daerah kanun ini juga kita rumuskan di bab tersendiri. Oke, artinya unik juga ya Pak. Ya. Ada aturan khusus nih untuk pemuda kampung. Jadi ada anggaran juga dalam melibatkan mereka dalam pembangunan gitu Pak ya. Kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain, ada nggak Pak dalam kanun khusus kampung ini Pak? Sebenarnya yang menarik kita kayaknya kalau kita di Indonesia, di Banda Aceh lah yang menarik ini. Cuman Banda Aceh, Banda Aceh yang mengatur pemuda kampung. Karena kenapa kami tegaskan juga di kanun itu di bab 5 rasa saya itu di pasal 10. Di pasal 10 itu adalah pemerintah itu harus memiliki tanggung jawab. Pertama adalah tanggung jawabnya dalam sebuah menyusun kebijakan dan strategi pembangunan. Apa yang meliputi di situ? Bahwa rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP itu harus dimasukkan tentang kepemudaan. Setelah itu grand design-nya juga dimasukkan ke pemudaan. Dan juga dimasukkan juga di dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan juga dimasukkan ke dalam rencana strategis OPD atau SKPK yang bermuat, sampai dengan dia juga dimasukkan ke dalam rencana aksi atau RA. Setelah itu dimasukkan ke dalam rencana pembangunan tahunan pemerintah Kota Banda Aceh. Yang ingin saya sampaikan bahwa kanun ini akan menjadi sebuah referensi terhadap bagaimana peran pemerintah. Karena kalau sudah dibuat di dalam dokumen daerah, maka ini sudah menjadi sebuah kewajiban bahwa pemuda ini harus diperhatikan. Karena kan baik itu di dalam grand design-nya, baik dalam RPJP-nya, baik dengan di RPJM-nya, itu harus dimasukkan kepada pemuda. Karena kita berharap bahwa ke depan ini pilkada. Salah satunya ikon kampanye lah pemuda. Pemuda ya. Nah, jadi bagaimana calon-calon di pilkada itu nanti mampu mengkampanyekan atau mampu mendesain program-programnya ke bidang pemudaan. Di awal saya sampaikan bahwa 60% pemilih itu pemuda Kota Banda Aceh. Benar. Jadi kalau pemuda ini kan masalah pemuda tidak jawab, maka saya pikir akan menjadi sebuah masalah. Iya, benar sekali ya Pak ya. Kalau melihat bonus demografi anak muda, tentunya ini juga momentum pilkada juga ya Pak, momentum pilkada. Apalagi nanti momentum PON juga nih Pak. Betul. Nah ini juga bagaimana peran pemuda dalam kesiapan PON dan pilkada gitu Pak. Nah mungkin lebih kepada aspek dari kanun itu sendiri Pak. Poin-poin penting mungkin apa yang diatur selain tadi pemuda kampung nih Pak, yang bisa kita kaji gitu Pak? Sebenarnya kan di kanunnya di bab 7, di bab 6 itu kalau saya itu di pasal 15 itu disebutkan bahwa pembangunan pemuda ini yang pertama prioritas pertama kepada penyadaran. Ada penyadaran. Yang kedua yaitu pemberdayaan, dan ketiga pengembangan. Jadi tentunya kita akan pahami nanti indikator apa, karena kan penyadaran ini kan variabel dia. Indikator apa yang nantinya dipertajam, mampu diterjemah melalui sebuah regulasi, apakah dia melalui peraturan wali kota, sehingga peraturan wali kota ini mampu diterjemah oleh OPD yang bersangkutan, hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga. Begitu juga dengan pengembangan, begitu juga dengan pemberdayaan. Ketiga fungsi ini juga amanah daripada Undang-Undang Nomor 40. Jadi kewajiban pemerintah sebenarnya ini. Jadi kalau kita sampaikan bahwa ini merupakan juga tanggung jawab Kota Banda, tidak juga dengan tiga aspek itu. Itu pembangunan itu merupakan pembangunan nasional. Yang itu merupakan program prioritasnya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, jadi artinya bahwa yang saya sampaikan salah satunya ini. Salah satunya kalau kita lihat misalnya penyadaran pemuda, itu mengikuti aspek pertama keagamaan. Yang kedua itu aspek ideologi politik. Yang ketiga juga hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan juga sampai dengan bagaimana pemuda ini harus menjadi pemuda yang goalnya goal internasional terhadap bagaimana potensi-potensi yang mereka miliki. Kalau kita lihat kearifan lokal kita Banda Aceh ini luar biasa pemuda, heterogenitas ya. Kita bicara heterogenitas karena kan di Banda Aceh ini tidak ada lagi pribumi dengan pendatang, karena heterogenitas itu lebih penting. Karena kan usia pemuda juga dibatasi. Kalau saya nggak muda lagi, jadi karena dulunya juga saya aktif di bagian organisasi kepemudaan, jadi kita pahami itu kan. Meskipun nggak muda lagi dulu, anak muda banget gitu. Tapi nampaknya masih muda, masih jiwa muda Pak ya. Betul ya. Jadi itu kan, jadi artinya bahwa
ini juga harus menjadi sebuah kajian. Semuanya ini tugas pemerintah nantinya. Kita yang pertama tugas pemerintah, karena ini sudah punya regulasi yaitu kanun, maka pemerintah ke depan siapa saja menjadi wali kota, mereka harus mampu mengidentifikasi apa masalah pemuda lo. Oke, apa nih anak muda ini butuh apa sebenarnya? Apa masalahnya? Ya. Jadi kalau bahasa Aceh, bisa bahasa Aceh? Gimana itu orang Aceh, Pak? Kalau misalnya kita di filosofi bahasa Aceh, seperti Bui Rok Darut. Pernah lihat? Pernah dengar. Tapi maknanya itu di Selawah. Orang kalau misalnya belalang tangkap belalang, bukan monyet tangkap belalang, mereka akan tangkap taruh di sini kan, jangan lagi taruh di sini. Jadi itu nggak dapat, semua lepas. Jadi yang lebih penting bahwa kalau menurut saya, kalau ingin perhatian kita khusus kepada pemuda, pertama identifikasi dua apa masalah pemuda. Pengangguran kah, lapangan kerja kah, kegiatan sosial kah, kegiatan agamaan kah, harus dilakukan identifikasi. Setelah dilakukan identifikasi maka harus di mapping. Dipetakan dulu ya. Petakan dulu apa kebutuhan pemudanya itu. Karena kalau pemuda itu kita sudah tahu identifikasi masalahnya, maka saya pikir bahwa pemerintah itu ada solusi. Solusinya kan nggak serta-merta seperti itu. Maka contoh seperti saya sampaikan juga misalnya tentang pengangguran pemuda. Ya kan, pemuda katakanlah apa solusinya? Pemerintah harus memberikan. Salah satunya apa? Ya tentang kemampuan pemerintah, apakah menciptakan lapangan kerja, apakah melakukan berwirausaha dan sebagainya. Nah, tentunya ini harus betul-betul menjadi perhatian. Kalau kami kan cuma menletakkan pondasi saja. Karena kami kan legislatif, eksekutifnya pemerintah. Betul. Nah, ternyata sangat penting ya Pak untuk bisa segera gitu dengan ada aturan ini, maka pemuda-pemuda ini bisa turut andil dalam pembangunan di Aceh. Nah Pak, tadi Bapak menyampaikan juga seperti apa peran pemerintah untuk bisa membangkitkan pemuda melalui tadi mungkin pengangguran ya, apa permasalahan yang dibutuhkan oleh anak muda sekarang. Menurut Bapak sendiri melihat kondisi anak muda dan juga organisasi kepemudaan nih seperti apa Pak? Ya sebenarnya kalau kita lihat Banda Aceh ini kan angka kemiskinannya hampir 7 sekian persen, ya kan? Itu kalau diidentifikasikan, kalau menurut saya itu hampir kita memiliki 5.000, hampir 6.000 kakak atau miskin. Ya kan? Tentunya kemiskinan ini kan juga dia kan harus variabel miskin ini kan harus juga dilihat indikatornya apa, ya kan? Apakah ada edukasi untuk mengatakan bahwa Banda Aceh, bahwa angka kemiskinan, cara-cara miskin itu apa, ya kan? Karena kalau kita sudah mampu melakukan identifikasi masalah tadi, maka pemerintah ini dengan mudah memberikan treatment pelakuannya, ya kan? Dengan program-program inovatif, ya kan? Begitu juga dengan pemuda tadi. Bahwa kalau kita lihat angka pengangguran, kita juga harus identifikasi. Jangan-jangan di Banda Aceh ini bukan orang ber-KTP Banda Aceh pengangguran, ya kan? Jangan-jangan ya. Masih kan? Asumsi ya. Asumsi ya. Maksud saya ini. Artinya bahwa yang saya sampaikan bahwa harus diidentifikasi itu dulu. Karena heterogenitas ini, karena Banda Aceh ini kan kota dagang, Banda Aceh ini kota pendidikan. Orang SMA ke Banda Aceh, ya kan, kuliah di Banda Aceh, bekerja di Banda Aceh dan sebagainya. Pertanyaan saya, ada apakah mereka semua berKTP Banda Aceh? Belum tentu. Ya kan? Itu harus diuji dengan riset berbasis statistik sebenarnya, ya kan? Karena ini kan pusat perdagangan ya. Apalagi di sini juga universitas, ya kan? Jadi semua penduduk juga ke sini jadinya. Jadi jangan sampai nanti bahwa beban pemuda ini disalahkan pemerintah Kota Banda Aceh. Sebenarnya yang pikirkan Banda Aceh ini bukan saja Banda Aceh tapi provinsi juga. Contoh saya katakan paling sedikit. Rusak jalan di Banda Aceh. Ya kan? Kita sering menyalahkan apa pemerintah Kota Banda Aceh masa jalan nggak bisa bikin, tapi identifikasi jalan itu ada 4. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kota, ada jalan kampung, ada jalan kecamatan. Jadi jalan nasional dan jalan provinsi itu bukan tanggung jawabnya Kota Banda Aceh, tanggung jawab provinsi dengan nasional. Begitu juga pemuda tadi ini, ya kan? Jadi jangan sampai nanti heterogenitas ini dengan berkumpulnya, karena kan Banda Aceh ini kan penduduknya kan sekitar 265 jiwa lah, ya, yang di PT-nya 165 kalau kata saya. Jadi artinya bahwa mobilitas ini yang lebih banyak ke Banda Aceh setiap saat, sampai dengan 300 setiap hari itu mobilisasinya. Kerja di Banda Aceh, ya, sekolah di Banda Aceh, aktivitas di Banda Aceh dan sebagainya kan. Jadi kalau kita tidak mampu mengidentifikasi itu, maka pemerintah kota akan jadi bumerang. Jadi mobilitasnya sangat kompleks di tajam sini. Di sini pemerintah jadi bumerang gitu ya.
Oke, baik Pak. Nah, ternyata dalam kanun ini juga mengatur bagaimana peran dari organisasi kepemudaan. Kalau kita melihat kan banyak nih Pak organisasi kepemudaan di Kota Banda Aceh. Nah, seperti apa kita mengidentifikasi dan juga terkadang agar organisasi tidak muncul sewaktu-waktu dibutuhkan gitu. Karena gitu jadi dilema gitu Pak ya. Ini seperti apa Pak? Sebenarnya kan kalau organisasi kepemudaan itu dia kan payungnya ke MPI. Saya juga pernah jadi pengurus MPI baik kota dan provinsi, bahwa identifikasi dan juga verifikasi itu kan mereka nama-nama organisasi kepemudaan itu ada di KMPI. Tentunya juga sekarang di kanun ini itu memang juga bukan di kanun ini juga memang itu sudah berjalan. Tapi kita pertegas lagi di kanun ini bahwa itu ada di bab 9 itu bab 9 tentang pencatatan dan pelaporan terhadap organisasi kepemudaan. Itu di pasal 57 disebutkan di sini adalah dalam rangka mewujudkan tujuan kepemudaan, maka setiap organisasi kepemudaan itu tercatat oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Artinya tercatat. Tercatat itu dia adalah dengan pencatatan itu dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kesbangpol. Jadi pencatatan juga memiliki sebuah kriteria dan juga bukti fisiknya yang harus mereka penuhi. Salah satunya adalah susunan pengurusnya, ya kan. Setelah itu daftar nama anggotanya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, dan juga surat keterangan mereka berdomisili. Karena itu kita untuk minimalisir itu tentang OKP liar. Ya. Tentunya kalau mereka sudah memiliki identitas tadi dengan mereka memiliki ADART, mereka memiliki susunan pengurus, memiliki daftar anggota, dan juga mereka memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan juga mereka memiliki kantor yang itu dibuktikan dengan surat domisili. Tentunya dengan itu maka akan tertib. Kan sewaktu-waktu pemerintah memberikan sesuatu yang pembangunan kepemudaan atau ingin bekerja sama dengan pemuda itu lebih mudah. Maka identitasnya sudah lengkap. Jadi dengan ini sebenarnya ini sudah berjalan, tapi kita akan atur juga. Nantinya akan diatur lagi dengan secara mendalam dengan peraturan wali kota. Jadi saya pikir ini juga karena heterogenitas, karena ada organisasi kepemudaan itu vertikal sifatnya. Dia langsung SK-nya dari pusat, ada langsung dari provinsi, ada langsung walaupun itu ormas itu harus terdata di pemerintah Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, sekarang kira-kira udah berapa organisasi Pak yang tergabung di OKP Kota Banda Aceh ini? Saya lupa itu dulu kalau waktu saya di KMPI itu sampai dengan 90-an itu lebih kayaknya. Puluhan ya? Puluhan dulu kalau saya kan. Tapi sekarang saya kurang tahu lagi berapa nanti datanya itu ada di Kesbangpol dan juga di Disporanya. Otomatis kan setiap ada momen-momen kegiatan-kegiatan dan juga itu akan dilibatkan apakah dia kebijakan dan sebagainya. Tapi yang lebih penting kalau menurut saya salah satunya juga di dalam nantinya amanah kanun ini dalam menyusun RPJM itu harus ada keterlibatan daripada pemuda. Betul. Jadi mereka bisa mengawal salah satunya grand design tadi, jangan masuk enggak peran pemuda di situ, peran perempuan di situ dan sebagainya. Jadi keterlibatan pemuda ini penting di dalam mengawal kebijakan pemerintah. Nggak cuman hadir sebagai organisasi untuk membuat acara atau pelatihan atau tidak dilatih, tapi bagaimana mereka tuh kritis gitu. Betul. Kritis terhadap kebijakan pemerintah, pembangunan gitu ya Pak. Karena saya pikir bahwa potensi secara kualifikasi yang dimiliki pemuda ini kan beragam. Mereka dengan latar belakangnya, dengan profesinya, dengan ilmuwan dan sebagainya. Tentunya saran-saran pemuda ini harus mampu mewarnai kebijakan pemerintah. Tidak mesti pemuda, kadang-kadang dia kan ahlinya pembangunan, ahlinya infrastruktur, ahlinya perekonomian, ahlinya dan sebagainya. Mereka bisa memberikan saran pada pemerintah sehingga dia munculnya di dalam sebuah kebijakan pemerintah, baik itu di RPJMD, baik itu di grand design-nya, baik sampai dengan dia kawal terhadap kebijakan pemerintah. Makanya tadi sudah ada aturan khusus gitu ya Pak. Nah, kalau kita melihat apa menjadi kondisi atau persoalan OKP sekarang Pak di Banda Aceh? Apakah mereka sudah mandiri atau seperti apa Pak? Saya pikir ada OKP itu OKP itu kan ada OKP yang sifatnya dia pengkaderan, ya kan? Ada OKP yang yang tidak pengkaderan dan sebagainya. Tapi saya lihat bahwa OKP yang pengkaderan ini dia masih tak eksis. Tak eksis ya. Karena kendala kita lihat kan tergantung kepada OKP yang bersangkutan. Karena organisasi kepemudaan itu juga memiliki
potensi-potensi sendiri mereka kan. Jadi artinya yang saya sampaikan bahwa pemerintah ini harus hadir. Salah satunya adalah pemberdayaan mereka, kan pengembangan mereka dan sebagainya. Jadi kalau OKP mampu berkontribusi terhadap persoalan-persoalan kebijakan di Banda Aceh, saya yakin Banda Aceh ini akan lebih baik ke depan. Oke, baik Pak. Nah, kalau kita lihat peran pemuda nih yang disampaikan di dalam kanun juga bagaimana keterlibatan aktif untuk di nasional dan internasional gitu Pak. Kalau kita lihat seperti apa Pak saat ini sebelum hadirnya kanun ini? Apakah sudah mulai eksis atau gimana Pak? Sebenarnya kita baca dasar hukumnya, seperti saya sampaikan tadi bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu jelas sekali memberikan peluang kepada pemuda kan. Otomatis kan kalau kita hubungkan dengan tanggung jawab pemerintah itu ada Dinas Pemuda dan Olahraganya. Mereka itu yang mempertajam terhadap bagaimana amanah undang-undang itu sendiri. Lebih kan kita lahirnya lagi tadi adalah Kanun Aceh tentang pembangunan pemudaan. Maka sinkronisasi itu ada. Lahir lagi Kanun Kota Banda Aceh yang mengatur kearifan lokalnya Kota Banda Aceh. Saya pikir pemuda kita Banda Aceh ini luar biasa. Dulu kan kami juga pemuda, bisa aktif, bisa terlibat dalam kebijakan. Dan ingin saya sampaikan bahwa DPR terpilih ke depan juga salah satunya juga ketua KMPI. Ya kan? Bapaknya pemuda. Nah, kan? Jadi secara tidak langsung dia sudah terlibat dalam kebijakan. Begitu juga anak muda terpilih dan sebagainya kan. Jadi mereka itu sudah mengisi pembangunan di bidang politik. Nah, kan? Jadi mengisi pembangunan itu kan macam-macam di bidang pendidikan, ya kan, di bidang infrastruktur, di bidang politik dan sebagainya. Kalau kami kan di bidang politik kami mengisi pembangunan Kota Banda Aceh. Nah, salah satunya kebijakan dan sebagainya. Berarti tidak hanya terkait dengan pendidikan literasi, tapi politik juga. Salah satunya media ini. Nah, ini kan media ini dan kegiatan inilah salah satunya adalah sudah mengisi pembangunan Kota Banda Aceh. Kampanye untuk meningkatkan betul. Jadi peran media ini sangat signifikan terhadap bagaimana mengkampanyekan apa sebenarnya hari ini yang telah dilakukan pemerintah. Kan nggak mungkin katakanlah pemerintah turun langsung lapangan mengatakan saya sudah buat ini, nggak mungkin, ya kan? Jadi dengan media maka itu sebagai jembatan. Ada informasi atau ternyata banyak nih kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi jangan apa yang sudah dilakukan kan enggak? Jadi dengan ada kegiatan seperti ini maka masyarakat itu bisa mengevaluasi, mensupervisi, mengawal dan sebagainya. Karena mereka sudah tahu kebijakannya. Contoh misalnya seperti hari ini, mungkin ada sebagian masyarakat pemuda belum tahu hadirnya Kanun Pemuda Kota Banda Aceh. Dengan ada prokes ini yang difasilitasi oleh Waspada, saya yakin bahwa masyarakat ini akan teredukasi dengan bagus lagi. Dan juga Pak tahu nih, akan hadirnya Kanun. Betul. Dan ada ternyata Kanun kepemudaan khusus di Peran Gampung juga ada nih, kayak gitu. Itu juga salah satu informasi ya. Dan heboh loh waktu kemarin saya sampaikan di media, salah satu media Banda Aceh, di Tribun. Heboh tuh bahwa pemuda kampung itu digaji. Oh iya betul. Nah, sebenarnya sudah digaji pemuda kampung dengan peraturan di kota sedikit. Tapi dengan kanun ini kita coba mereka standarkan dengan UMP Kota Banda Aceh. Nah, kan perannya yang lain dan sebagainya. Jadi artinya bahwa pemuda kampung hari ini akan menjadi sebuah fondasi besar pembangunan Kota Banda Aceh. Mereka yang pagar kampung, mereka yang menjaga ketertiban kampung, mereka yang melakukan aktivitas kampung dan sebagainya. Pemerintah harus hadir membantu pemuda kampung itu sendiri. Memang harus ada alokasi anggaran khusus untuk mereka untuk terlibat kreativitas mereka. Dan kita di kanun ini kita sampaikan 1% daripada APBK itu untuk pemuda kampung. 1% ya. Jadi entah ini disetujui oleh pemerintah pusat kita kurang tahu. Jadi kita sudah sampaikan itu. Inilah peran kami di legislatif untuk memperjuangkan itu. Untuk memperjuangkan bagaimana anak muda bisa berdaya. Tadi memang poin-poin yang memang memiliki keterwakilan ya seperti penyadaran, edukasi, pengembangan, dan juga tadi pemberdayaan. Yang lebih penting lah pemuda kepeloporan. Jadi dia pemuda pelopor kan inovasi dia, mampu menciptakan gagasan, ide dia terhadap bagaimana dia menentukan inovasinya terhadap proses pembangunan Kota Banda Aceh apapun, ya kan? Karena dengan kepeloporan itu kan akan memberikan dampak positif terhadap bagaimana eksistensi pemuda di suatu daerah. Oke Pak, dalam kanun ini ada nggak sih Pak yang membahas tentang hak-hak pemuda? Ini seperti apa Pak? Ya. Sebenarnya kan kanun ini juga lengkap saya pikir. Salah satunya sebelum ke hak saya ingin sampaikan tentang peran aktif pemuda itu sebagai agen perubahan. Ya kan? Ini jelas sekali. Jadi bagaimana untuk mewujudkan pemuda itu sebagai agen perubahan yang diwujudkan di dalam pertama itu di dalam
pengembangan pendidikan, politik dan demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang pemberdayaan pemuda, pemberdayaan ekonomi, dan juga kepedulian terhadap masyarakat sampai dengan kepemimpinan dan kepelauan pemuda. Nah, jadi agen perubahan ini dia harus terlibat terhadap aspek yang ingin saya sampaikan tadi ini. Dan lebih penting bahwa dia juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab pemuda dalam kandung ini. Tanggung jawab pemuda adalah, saya tidak mengeneralisasikan, saya sampaikan itemnya saja, tapi peran tanggung jawab pemuda salah satunya menjaga tegaknya perlakuan syariat Islam di Banda Aceh. Peran pemuda juga itu peran pemuda. Peran pemuda dan juga merupakan tanggung jawab pemuda. Setelah itu menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Kan? Jadi dengan kita hari ini melihat radikalisasi dan juga sebagainya tentunya ini harus menjadi sebuah tanggung jawab pemuda sampai dengan dia harus mampu meningkatkan kerjasama antar organisasi kepemudaan. Panjang itu, ada beberapa item dia sampaikan yang substansi saja. Jadi artinya bahwa tanggung jawab ini penting harus dilakukan. Karena kenapa mereka harus mampu menjaga atau meningkatkan kerjasama antar organisasi kepemudaan. Kita kan menghindari beberapa aspek-aspek negatif. Contoh misalnya berbeda persepsi, tawuran dan sebagainya kan. Jadi dengan mereka bisa kerjasama, mereka bisa membangun keharmonisasian, maka keciptaan persatuan itu akan terjadi di pemudaan. Jadi kalau kita ingin mengakar idealisme kita kan dan juga hal-hal yang negatif itu kan akan jadi konflik besar kan. Tentunya ini juga merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemuda. Sampai dengan juga mereka juga harus melestarikan budaya daerah dan nasional. Karena kan Banda Aceh juga memiliki lokal wisdomnya kan terhadap kearifan lokal yang itu menjadi sebuah identitas kita, identiti Aceh itu seperti apa dan Banda Aceh. Maka itu harus dijaga, ya kan? Dan juga di sini disebutkan bahwa di pasal 9 itu ada hak pemuda. Hak pemuda yang pertama adalah jaminan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Jadi pemuda bebas berekspresikan. Ekspresikan dia berpendapat. Karena kan menyampaikan pendapat itu diakui oleh undang-undang, ya kan? Berorganisasi juga. Jadi dia boleh saja berorganisasi, apapun organisasi, dan juga dia berpendapat di ruang-ruang publik dan sebagainya. Setelah itu dia harus memiliki pelindungan khusus dari pengaruh destruktif. Bahaya radikal tadi dan sebagainya kan. Setelah itu juga dia memiliki hak di dalam akses dalam pengembangan diri. Kan kita banyak pemuda-pemuda kita yang berprestasi, hafiz Quran, atlet, ya kan, bakat-bakat dan sebagainya. Itu harus pemerintah itu harus memberikan akses kepada mereka itu agar mereka bisa berkembang. Jadi banyak lagi saya pikir. Setelah itu yang pertama adalah yang lebih penting, mereka juga diberikan akses pada lembaga pemodalan dan jejaring kepemudaan. Salah satu itu terjawab tadi kan, misalnya kita jejaring pemuda ini dan juga dengan lembaga pemodalan, pasti pemerintah harus kerjasama lembaga-lembaga UMKM, pembangkam dan sebagainya kan. Jadi tujuannya itu apa? Agar mereka lebih aktif, mandiri secara finansial, sehingga terciptanya wirausaha muda dan sebagainya kan. Jadi itu. Dan yang terakhir adalah mereka juga diberikan peluang untuk mengakses membentuk jejaring kemitraan. Kan kalau kita sudah mendirikan mitra itu kan hadir sendiri kan. Jadi saya lihat sekarang kalau Banda Aceh ini telah berkembang itu wirausaha muda dengan di UMKM dan sebagainya. Kan banyak usaha-usaha muda hari ini itu sebenarnya harus dilestarikan atau harus menjadi sebuah catatan pemerintah setelah bagaimana mempemberdayakan mereka. Ternyata sangat kompleks peran pemuda, hak dan tanggung jawab mereka gitu ya. Apalagi Kota Banda Aceh sebagai daerah yang menegakkan syariat Islam, Islam di Mekah. Bagaimana pemuda ini juga harus menerapkan nilai-nilai yang penerapan syariat secara kafah gitu ya. Yang sampai nanti pemuda setiap bulan dicambuk kan. Itu kondisi saat ini ya Pak. Tapi seperti apa mendakwahkan gitu ya. Itu peran muda juga ya. Kita kan kalau sekarang ada namanya pemuda pagi kampung. Pagi kampung itu dilegalisasikan oleh pemerintah kan. Jadi artinya yang sekarang yang menjadi kasus-kasus kan banyak pemuda. Jadi itu harus hadir pemerintah situ untuk memberikan edukasi ya kan. Pentingnya bahwa bagaimana eksistensi pemuda itu adalah hal yang positif. Iya, menarik juga tadi Pak, selain penerapan syariat Islam, tapi ada pemberdayaan wirausaha muda gitu ya Pak. Apalagi nih Pak, momentum PON nantinya Pak. Nah, dampak ekonomi tentunya paling berdampak bagi anak muda gitu Pak ya.
sebagai wirausaha muda mempromosikan produk-produknya untuk tamu-tamu yang akan datang gitu. Sebenarnya ini kan momentum PON ini kan momentum nasional ini. Hampir mobilitas masyarakat Nusantara ini perhatiannya dan datangnya ke Aceh. Iya. Jadi pikir bahwa hari ini pada Aceh ini kan produk UMKM itu banyak punya pemuda. Betul. Jadi pemerintah harus buka peluang itu. Berikan kesempatan pada mereka. Apakah dia tempat usaha ataupun misalnya akses usaha atau dan sebagainya. Artinya bahwa kita ingin nampakkan bahwa pemuda Aceh dan juga usahawan Aceh ini dia punya sebuah kreativitas dalam terlibat dalam UMKM dan wirausaha muda. Artinya nanti di PON itu venue-venue nggak cuma di bagian venue ya, di setiap aspek lokasi-lokasi bisa dijadikan expo untuk promosi produk-produk lokal. Saya pikir itu sudah dipikirkan pemerintah sebenarnya. Dan juga atletnya pun pemuda semua. Oh ya pasti ya kan? Pak. Paling tua kan 40 tahun, ya kan? Nah, jadi integrasi mereka dengan apapun aspek yang ada di PON itu dia kolaborasi. Karena yang dia pertimbang pemuda, ya kan? Otomatis yang lain juga pemuda. Jadi kalau menurut saya bahwa pemuda ini merupakan salah satu indikator kesuksesan PON di Aceh. Ya, setuju. Apalagi atlet didominasi emang anak muda gitu ya. Apalagi non atlet tetap mendukung, tetap menyemarakkan peluang untuk perputaran ekonomi betul. Jadi wirausaha muda. Sebenarnya inilah bangkit ekonomi Aceh ini adalah di momentum PON ini sebenarnya. Jadi perputaran uang itu banyak dia ini. Jadi artinya dengan dia berinovasi, dia berwirausaha, dia ber-UMKM, maka produktivitas produk itu akan berjalan. Nah, ini akan diperkenalkan di mancanegara di sini. Ya kan? Iya, betul. Pekan Olahraga Nasional kita tuan rumah loh. Jadi berikanlah citra yang positif. Betul. Kayak kita bilang Pak, pemulia Jami adat Getanyo gitu ya. Jadi anak muda bagaimana memuliakan tamu juga nanti. Sebenarnya dengan momentum ini pemerintah itu harus menggandeng semua elemen pemuda, mengkampanyekan bahwa Aceh siap dengan pelaksanaan PON dan sukses dalam pelaksanaan PON. Nah, salah satunya adalah memberikan ruang kepada mereka untuk mereka berkreasi, mereka berkarya kan. Salah satunya adalah memperkenalkan produk-produk lokal. Makanya tadi ya Pak, harapan kita pemerintah bisa menggandeng anak-anak muda untuk bisa bersama-sama mensukseskan PON ini. Baik Pak. Nah Pak, bicara soal kanun tadi nih Pak, setelah hadirnya nanti kanun diimplementasikan, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh DPR sendiri Pak? Sebenarnya kanun ini kan sebuah produk hukum, produk hukum. Tentunya kami kan letakkan fondasi dulu. Persoalan bagaimana teknisnya, implementasinya itu harus dilakukan oleh pemerintah. Dan untuk mempertajam tentang secara teknisnya, maka harus lahirnya regulasi, peraturan wali kota. Turunannya. Itulah implementasinya. Jadi kalau kita lihat kanun ini kan sangat umum dia, sangat umum, sangat normatif, tapi pemerintah harus berterjemah pasal mana, bab mana, itu akan lahirnya sebuah peraturan pemerintah. Terutama dalam mengalokasikan anggaran nih Pak ya. Betul. Ya, tidak hanya setelah lahirnya kanun tidak diterapkan, tidak diimplementasikan gitu ya Pak. Betul. Oke, baik Pak. Kita udah banyak nih Pak ya ngobrol-ngobrol tentang kanun kepemudaan, seperti apa hak-hak dan tanggung jawab pemuda. Nah, ini mungkin kepada pemirsa Waspada Aceh, terutama dalam meningkatkan kapasitas anak muda nih Pak. Betul. Yang pertama adalah saya pikir pemuda ini kan awal dari estafet tentang kepemimpinan masa depan. Ya kan? Otomatis semua kita berawal dari pemuda. Dari muda kita sehingga kita mampu berekspresi, beraktivitas dari awal muda itu sendiri. Tentunya kita berharap bahwa ini kesempatan dengan demografi tadi bahwa anak muda menguasai popularitas penduduk Banda Aceh, maka kita berharap bahwa di semua sektor harus diisi oleh anak muda. Anak muda yang berkualitas, anak-anak muda yang mandiri, anak muda yang bertanggung jawab, anak muda yang demokrasi, anak muda yang bernilai religius, sehingga masa depan Banda Aceh ini dititip kepada pemuda-pemuda ke depan. Pemuda sebagai ujung tombak pembangunan Aceh, ya gitu ya Pak. Nah, mungkin pesan Bapak nih dalam momentum ke depan menuju Pilkada Aceh dan momen PON apa nih Pak? Mungkin boleh sampai ke kamera, lihat ke sana Pak. Sebagai pemuda ini adalah aset daripada daerah. Tentunya
kita ke depan dihadapkan dengan dua momentum yang sangat luar biasa. Pertama, PON yang diselenggarakan di September ke depan. Tentunya peran pemuda ini harus sinergis dan kolaborasi dengan pemerintah, sehingga pemuda akan memberikan sebuah andil terhadap bagaimana mensukseskan PON ini dengan melakukan inovasi, kerjasama dan juga peluang-peluang tentang bagaimana kita sebagai orang Aceh ini juga harus menjaga identitasnya Aceh itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga kita dihadapkan ke depan di November, yaitu tentang pilkada. Tentunya sebagaimana saya sampaikan juga tadi bahwa populasi pemuda di Kota Banda Aceh ini adalah hampir 60%, baik itu cewek maupun cowok. Tentunya kita berharap bahwa komponen pemuda harus melakukan sikap yang positif, menentukan terhadap bagaimana kepemimpinan ke depan ini memberikan dampak positif terhadap pemuda. Kalau menurut saya yang mengkampanyekan tentang program pemuda inilah yang menjadikan sebuah dampak positif terhadap masa depan pemuda ke depan. Wah, luar biasa ya Pak. Ternyata pemuda ini sebagai ujung tombak pembangunan, dan juga dengan lahirnya Kanun ini semoga bisa diimplementasikan dan bisa berdampak terhadap pemberdayaan dan kreativitas anak muda, supaya anak muda bangkit dan Aceh juga semakin maju ya. Oke, baik Pak Dokter, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang hari ini bersama Waspada Aceh Podcast ya. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi di edisi selanjutnya Pak. Siap. Ya. Nah pemirsa Waspada Aceh Podcast juga terima kasih sudah menyaksikan Waspada Aceh sampai detik ini gitu. Sampai bertemu di podcast selanjutnya, dan jangan lupa nih bisa nonton podcast kita di kanal YouTube-nya Waspada Aceh, dan juga media sosial Instagram, TikTok, dan Facebook-nya Waspada Aceh. Oke, kita tutup podcast ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.